Ini yang saya ingin tanyakan kepada jenengan terkait tadi potensi diri. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia sendiri, terutama pada generasi Z, generasi anak-anak yang zaman sekarang, bagaimana tips dan triknya dari jenengan untuk generasi ini bisa nanti setelah lulus, mungkin ada yang lulus dari sekolah, SMA, SMK misalnya, atau MA, atau yang dari kuliah, kemudian lulus terjun di masyarakat. Bagaimana tips and triknya agar mereka itu bisa langsung adaptable masyarakat tentunya ya. Pertama, masyarakat berdaya itu adalah masyarakat yang mandiri. Mandiri itu artinya adalah tidak tergantung. Betul. Ya. Dia bebas melakukan pilihan dan keputusan sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, sobat dakwah dimanapun Anda berada di YouTube Fakultas Dakwah. Yang belum pada subscribe, silahkan di subscribe ya teman-teman, dibantu subscribe dan di share sebanyak-banyaknya ke grup-grup keluarga, ke grup-grup alumni, atau ke grup-grup yang ada di HP kalian, yang dibantu untuk menyebarluaskan inspiratif yang akan kita kaji terus di akun YouTube Fakultas Dakwah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tema Temukan Islam Inspiratif bersama narasumber kita, Bapak Imam Alfi, MSI. Beliau ini sosok inspiratif yang bergelut atau mempunyai bidang keilmuan di pengembangan masyarakat Islam. Dan saat ini juga beliau menjabat sebagai koordinator prodi pengembangan masyarakat Islam di Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Selamat siang Bapak Imam Alfi. Selamat siang Pak Anas. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Tuh, sehat dan luar biasa. Sehat dan luar biasa tuh. Orang-orang pemberdayaan tuh harus semangat ya Pak ya. Ya, harus semangat. Jadi teman-teman dimanapun itu harus tetap bersemangat. Apalagi sekarang lagi di bulan puasa, sambil menunggu waktu buka puasa, atau sambil bekerja, atau sambil santai gitu ya. Bisa sambil menonton atau melihat apa yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan Temukan Islam Inspiratif. Nah, pada hari ini tema kita bersama Bapak Imam Alfi, MSI adalah implikasi masyarakat berdaya untuk kebermanfaatan hidup. Nah, ini ada kata berdaya. Beliau ini adalah sosok yang memang bergelut di bidang atau di penelitian atau di akademisinya adalah pengembangan masyarakat Islam. Sangat sesuai dengan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini teman-teman. Nah, Pak Imam Alfi, bagi jenengan pada tema siang hari ini, implikasi masyarakat berdaya untuk kebermanfaatan hidup. Nah, itu implikasi yang paling utama atau yang paling penting berdasarkan apa yang Anda lihat di Indonesia sekarang ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Anas. Sobat dakwah semuanya, implikasi masyarakat berdaya untuk kebermanfaatan hidup itu sebenarnya kita tidak boleh langsung ambil kebermanfaatan hidupnya dulu, tetapi kita harus melihat dari sisi masyarakat berdaya itu apa, kan kayak gitu. Jadi masyarakat berdaya itu adalah masyarakat yang memiliki potensi sekaligus mampu memanfaatkan potensi diri itu untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik. Berdaya itu artinya adalah mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri. Masyarakat berdaya itu adalah masyarakat yang dengan potensi yang dimilikinya, dia mampu mengaktualisasikan diri untuk menjadi meningkatkan kualitas hidupnya yang lebih baik. Maka sebenarnya sebelum masyarakat ini memberikan kebermanfaatan kepada sekitarnya, maka ketika dia sudah berdaya sebenarnya adalah mereka telah mendeklarasikan dirinya untuk siap bermanfaat untuk diri dan bermanfaat untuk orang lain. Untuk masyarakat tentunya ya. Pertama,
masyarakat berdaya itu adalah masyarakat yang mandiri. Mandiri itu artinya adalah tidak tergantung. Betul. Ya. Dia bebas melakukan pilihan dan keputusan, sehingga ketika mereka mandiri justru ini membuktikan bahwa kehidupan mereka itu tidak berdampak kepada kehidupan orang lain. Ya. Tidak menjadi beban orang lain. Justru dengan berdaya, dia diharapkan akan memberikan kebermanfaatan lebih selain ketergantungan itu tadi. Begitu Pak Anas. Jadi potensi diri itu harus digali ya Pak Imam. Betul. Potensi diri itu harus digali, dan potensi itu kan banyak. Betul. Potensi dalam diri manusia. Ada potensi pengetahuan, potensi kekuatan fisik, potensi modal sosial, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk apa? Yaitu menuju ke arah kualitas hidup yang lebih baik, yaitu kemandirian. Kemandirian dalam berhidup ya Pak. Iya. Tidak bergantung pada orang lain. Kita merasa kita memiliki kemampuan apa, itu harus kita kembangkan berarti. Betul sekali. Ini yang saya ingin tanyakan kepada jenengan terkait tadi potensi diri. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia sendiri, terutama pada generasi Z, generasi anak-anak yang zaman sekarang, bagaimana tips dan triknya dari jenengan untuk generasi ini bisa nanti setelah lulus, mungkin ada yang lulus dari sekolah, SMA, SMK misalnya, atau MA, atau yang dari kuliah kemudian lulus terjun di masyarakat. Bagaimana tips and triknya agar mereka itu bisa langsung adaptable, langsung bisa adaptasi untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Jadi sebenarnya pendidikan yang hakikat adalah bahwa kita itu harus mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, betul. Pembelajar sepanjang hayat, bahwa kehidupan kita itu tidak lepas dari proses belajar terus menerus. Proses belajar secara terus menerus, ingin tahu dan beradaptasi. Tentu zaman kita kuliah dengan zaman anak-anak kita kuliah kan beda. Beda, betul sekali. Begitu pula zaman sekarang ini, ketika kita memberikan materi perkuliahan, itu justru nanti juga akan berbeda dengan zaman di mana mahasiswa kita telah lulus dan lain sebagainya. Maka agar cepat dan mampu beradaptasi dengan baik, mahasiswa itu harus mengembangkan diri dengan potensi yang dimilikinya itu tidak hanya di dalam kampus, tetapi dia harus mencari ilmu, pengalaman di luar kampus. Betul sekali. Jejaring perlu dibangun, ya kan? Kemudian banyak berkawan, dalam arti kawan yang positif, yang membangun diri ke arah yang lebih baik. Dan anak-anak kita atau mahasiswa kita itu jangan kagetan. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang telah ada dan kita siap untuk menghadapinya. Sehingga pengetahuan, keterampilan, dan values atau nilai itu harus menjadi modal pertama yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Pengetahuan, karena memang dengan pengetahuan kita bisa mengakses mengakses kesempatan-kesempatan yang ada. Dengan skill itu menjadi penguat dari pengetahuan kita. Seberapa besar pengetahuan dan seberapa tinggi pengetahuan seseorang, tetapi tidak didukung dengan skill, itu nanti akan pincang. Maka keduanya itu, pengetahuan dan skill itu harus seimbang dan selaras. Yang ketiga itu adalah values. Values itu adalah nilai. Nilai. Nilai ini jangan digadaikan oleh gemerlap duniawi dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Kalau kita kemudian nilai-nilai itu digadaikan dengan persoalan-persoalan yang materi, maka pengetahuan dan skill itu menjadi tidak ada harganya. Karena nilai itu akan menjadi pedoman kita dalam berperilaku, dalam kita menjalankan profesi kita nanti
di masa yang akan datang. Oke, sangat menarik teman-teman. Jadi teman-teman dari mahasiswa atau teman-teman pelajar nih, mungkin masih ada yang belajar di SMA, MA, MK, atau yang sekarang masih di perkuliahan, ketika lulus nanti, yang paling utama itu kita harus melihat potensi diri, mengembangkan values dari diri kita, mengembangkan skill tadi ya Pak ya, Iya. skill. Jadi kita bisa tahu kita setelah ini terjun ke masyarakat itu mau ngapain, apa yang kita bisa berikan ke masyarakat sebagai manusia, baik itu dalam hubungan sosial ataupun hubungan keterkaitannya dengan nantinya kita akan, entah kita menjadi seorang pengusaha atau kita menjadi seorang karyawan atau apapun nantinya ya Pak ya. Betul. Tapi intinya dari apa yang dibicarakan tadi adalah kebermanfaatan kita. Nah, terkait dengan konteks kedakwahan, kalau kita lihat di Indonesia sekarang itu sudah berkembang lagi dari yang namanya toleransi, pluralisme menjadi moderasi beragama, Pak. Betul. Moderasi beragama ini sangat menarik bagi saya dan mungkin bagi masyarakat atau teman sobat-sobat dakwah yang nonton ini juga pengen tahu nih moderasi beragama ini bagaimana Pak caranya agar kita ini bisa mengembangkan potensi kita sebagai diri pribadi dengan konsep moderasi beragama sehingga kita bisa bermanfaat untuk kehidupan kita bermasyarakat. Oke, moderasi beragama itu kan sikap atau perilaku kita yang berada di tengah-tengah, Ya, gitu kan. betul. Artinya berada di tengah-tengah ini menjadi wasit, ya, Iya. kan? Menjadi wasit, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Betul. Dan yang pasti perilaku moderat ini adalah menjadi inisiator solusi Iya. terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oke. Seperti halnya wasit itu kan menjadi solusi dari beberapa pemain ketika ada pemain yang melanggar, Iya. kemudian wasit menyembunyikan Peluitnya. peluitnya. Ketika ada yang bersengketa juga dia akan menjadi penengah. Iya, betul sekali. Maka mahasiswa yang moderat itu ya yang menjadi penengah di antara 2 orang atau lebih yang sedang tidak cocok, yang tidak bersengketa dan lain sebagainya. Nah, maka orang bisa menjadi penengah itu ya ketika berdaya. Ya, itu tadi. Ketika berdayanya berdaya, itu. ketika tidak berdaya maka dia akan menjadi kaum afkiran, gitu kan. Ketika menjadi orang berdaya tetapi tidak moderat, maka dia bisa jadi menindas. Dia menjadi merasa paling superior Ya, dan itu lain yang sebagainya. ditakutkan. Justru keberdayaannya itu tidak memberikan kemanfaatan kepada yang lain. Maka sikap moderat ini perlu kita dan sangat wajib kita kampanyekan sebagai bekal mahasiswa kita nanti untuk menghadapi setelah selesai ya melaksanakan proses akademik di Fakultas Dakwah kita. Mereka tidak boleh antipati dengan sesuatu yang baru dan tidak boleh pula kolot dengan sesuatu yang lama. Iya. Mereka akan tetap adaptasi dengan hal-hal yang sekali. baru, belajar dengan hal-hal yang baru, tetapi dia juga tidak bersikukuh dengan sesuatu yang lama yang mungkin sudah dipegang secara kuat. Tetapi karena ada yang baru kemudian menolak yang baru itu kan tidak bisa. Selama masih ada yang diambil nilai kemanfaatan dan kebaikannya untuk kebaikan bersama itu bisa diambil ya, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai itu tadi, kita kan diajarkan tentang nilai yang banyak sekali, nilai kemanusiaan, nilai-nilai Islam, nilai lokal, dan seterusnya. Nilai-nilai itu menjadi pedoman kita dalam berperilaku. Salah satunya adalah nilai moderasi itu tadi. Iya, jadi moderasi beragama itu bukan agama yang dimoderasi, Bukan, tetapi tapi perilaku. ya. Perilaku kita dalam beragama itu harus tawasud, harus berada di tengah-tengah. Betul sekali. Seperti halnya moderator ini, moderator Iya, kan harus menjadi penengah. penengah, Ketika betul. pemateri terlalu jauh, ya akan dikembalikan lagi kepada Rule-nya. Itu seperti itu. Oke, menarik sekali teman-teman, sobat-sobat dakwah ini di hari-hari menjelang kita akan menyelesaikan Ramadan kita ini, teman-teman juga sedang menjalankan ibadah puasa, mendengarkan kajian yang menarik ya teman-teman terkait bagaimana kebermanfaatan hidup kita
bagaimana kita menjadi masyarakat yang berdaya untuk bermanfaat dan hidup. Berdasarkan tadi dari Imam Alfi itu mungkin teman-teman bisa mengambil poin-poin positifnya, bisa diterapkan di kehidupan bermasyarakat, bisa diterapkan di dalam lingkungan keluarga paling tidak, dan diri sendiri terutama tadi harus meningkatkan bagaimana values kita, skill kita, bagaimana kita juga harus menanamkan perilaku yang moderat tadi ya Pak Imam. Betul. Ya, itu yang saya simpulkan dari bagaimana tadi kita mengkaji kaitannya dengan implikasi masyarakat berdaya untuk kebermanfaatan hidup. Mungkin ada kata penutup yang akan panjenengan sampaikan kepada Sobat Dakwah. Baik, Sobat Dakwah yang saya cintai, setiap manusia, siapapun kita, memiliki potensi yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi itu akan berkembang dan semakin kentara dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan sesuatu yang bersinggungan dalam kehidupan manusia itu. Nah, sayangnya orang-orang banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya potensi itu akan bisa dilejitkan lagi untuk menciptakan diri manusia itu menjadi orang yang kuat, orang yang mandiri, dan orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, mari kita robah mindset kita dari sesuatu yang tidak berguna, kita cari bagaimana ini bisa digunakan. Ya. Sehingga tidak ada dalam perspektif pemberdayaan itu yang tidak ada nasi menjadi bubur selesai, tetapi setelah menjadi bubur bisa menjadi bubur ayam, kayak gitu. Sehingga sampah pun bisa didaur ulang, ya kan? Maka ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, bukan berarti sudah putus, tidak ada kebaikan. Sudah henti di situ. Tapi ada proses, proses yang bisa digunakan, dan itu menjadi tugas kita untuk menggali potensi-potensi itu sekecil apapun. Pasti potensi itu adalah bermanfaat ketika dikembangkan oleh kita semua. Maka Sobat Dakwah yang saya cintai, mari kita jaga potensi sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita untuk menghadapi masa depan kita yang tentu tantangannya berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Pak Anas, Pak Imam, dan teman-teman yang sudah berumur ya. Pasti beda-beda ini prosesnya. Anda pasti punya potensi yang harus dikembangkan. Dan sadarlah bahwa potensi itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat menarik saya di kata-kata yang tadi terakhir. Sampah itu belum berhenti di sana, teman-teman. Kalau bagi teman-teman pemberdayaan, sampah itu bisa didaur ulang dan akan bisa dimanfaatkan lagi untuk hal-hal yang lain. Itu adalah kunci, teman-teman. Jadi teman-teman jangan melihat perspektif hanya hal yang mungkin menurut teman-teman negatif atau buruknya saja, tapi lihatlah dari segi perspektif yang lain, hal yang positifnya. Betul. Terima kasih Pak Imam Alfi atas waktunya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan di acara kita ini, obrolan Islam inspiratif. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat Dakwah yang dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa sekali lagi, kita punya akun Instagram juga, teman-teman. Silahkan dibantu untuk di follow dan disebarkan juga ya, dibantu di share juga. Kemudian kalau teman-teman punya video kreatif atau konten kreatif, bisa dikirimkan kepada tim admin kami di sini. Jadi kita bisa posting apapun itu, bisa hal-hal yang positif atau postingan positif, informasi positif, silahkan. Dan jangan lupa juga untuk YouTube-nya, silahkan juga di subscribe dan disebarkan ya teman-teman. Jangan lupa juga diklik loncengnya biar ada notifikasi di HP atau di laptop teman-teman semua terkait dengan apa yang ada di akun YouTube Fakultas Dakwah UIN Saizu. Kami pamit undur diri, terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di sobat-sobat dakwah semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, semangat terus dan stay positif, tetap bermanfaat untuk kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.